Dari kita luar biasa pada hari ini. Ya, saya izin record untuk rekan-rekan mungkin nanti yang tidak hadir. Untuk pemateri hari ini adalah Coach Arion Primabenu, ya, seorang pemilik usaha makanan kebab Al-Fatih. Lalu ada Cafe Al-Fatih juga. Beliau juga seorang distributor air mineral amanah dan mempunyai car wash ya ataupun cucian mobil Benu Car Wash. Beliau adalah seorang pendamping UMKM di Kabupaten Tanah Laut di bawah program Dinas Industri dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut. Beliau juga aktif di komunitas sebagai Kadin dan TDA Banjarbaru. Ya, lebih lengkapnya mungkin nanti langsung bisa kenalan dengan Coach Arion karena beliau sekarang sudah ada di tengah-tengah kita. Langsung saja mungkin tanpa berpanjang lebar saya berikan mikrofonnya kepada Coach Arion. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Coach. Terima kasih banyak Coach Iji. Ini suara saya jelas ya Coach ya? Clear Coach, sangat Ya, bagus. Alhamdulillah. Baik, terima kasih buat teman-teman sekalian sudah bisa berhadir. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sudah bisa berhadir pada hari Minggu ini dan itu bagi saya luar biasa karena kita semua tahu bahwa hari Minggu ini adalah hari keluarga, ya Coach ya. Tapi teman-teman mau mengorbankan waktunya 1 sampai 2 jam ke depan untuk belajar bersama, bukan cuma saya tapi juga teman-teman semua, panitia juga, terima kasih. Ini saya mungkin mohon izin untuk share materinya ya, Coach ya. Share screen ya. Silakan Coach. Sudah sudah kelihatan belum ya, Coach ya? Belum Coach. Sudah saya jadikan co-host semuanya mungkin. Boleh. Oke Coach, Baik, boleh. sudah ya. Sudah Coach, Teman, boleh langsung di slideshow Coach. iya, teman-teman bagi ada yang terkendala dari apa namanya slide saya, boleh nanti diketik di kolom komentar. Barangkali nanti saya ada kelewatan, bisa dibantu nanti ya. Dan slide-nya udah clear ya, ada. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi bahwa hari ini kita akan belajar, jadi bukan cuma teman-teman, saya juga akan belajar tentang bagaimana kita membuat flow bisnis dan organisme. Jadi organisme itu tentang tubuh atau struktur organisasi bisnis, apa dan bagaimana kita belajar membuat dan merapikan organisasi bisnis kita agar bisa nanti ke depannya itu bisa autopilot. Jadi kan sebenarnya kita juga di sini pingin bisnis kita tuh otomatis ya. Teman-teman saya tuh sering banyak bilang bahwa pinginnya gini, eh, bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan gitu ya. Nah, itu semua harapan kita. Tapi teman-teman itu sangat sulit untuk dicapai kalau kitanya tidak bisa melakukan autopilot terhadap bisnis kita. Iya, saya lanjut saja teman-teman sekalian ya. Saya mulai dari ada quote dari CEO-nya Instagram, namanya Kevin Systrom. Jadi kata beliau, mungkin ini tidak familiar ya, tapi apa yang beliau sampaikan itu menarik. Jadi ketika teman-teman itu punya ide, idenya harus dimulai hari ini, karena tidak ada waktu yang lebih baik untuk bertindak selain dengan sekarang. Jadi ketika ada ide itu, minimal banget itu dicatat. Jangan cuma ada di kepala kita, karena kalau misalnya ada di kepala itu biasanya hilang, menguap dia. Jadi Kevin Systrom ini adalah seorang CEO Instagram, kelahiran 83 di Amerika Serikat. Sebelumnya beliau itu sudah membangun Twitter dan pernah menjadi manajer di Google. Kalau misalnya teman-teman tahu, produk-produk beliau di Google itu ada seperti Gmail, itu salah satu produknya. Kemudian Google Calendar, dokumen, dan spreadsheet. Mungkin paling banyak kita pakai itu Gmail ya, karena itu pasti. Kalau teman-teman punya Play Store, punya Android, kemudian pakai Play Store itu pasti memakai Gmail.
walaupun sebelumnya sudah punya email lain. Saya sampai hari ini memakai email itu Yahoo, Bapak Ibu sekalian. Produk tahun 2004 kayaknya. Kayak saya masih sekolah itu udah pakai Yahoo gitu kan. Tapi sampai hari ini saya pakai, tapi begitu ada Play Store itu nggak kepake gitu. Ya akhirnya saya punya aplikasi sendiri khusus Yahoo cuma buat manage bisnis. Baik, teman-teman perkenalkan nama saya Arion Primabenu. Jadi yang sudah disampaikan oleh Coach Izzy tadi, sebelumnya saya aktif di berbagai organisasi sebenarnya. Ada FKP, Forum Kewirausahaan Pemuda, kemudian juga di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dari Kabupaten Tanah Laut, kemudian naik ke Kalimantan Selatan, kemudian juga ada beberapa komunitas lainnya. Tapi sampai hari ini saya sudah mengurangi aktivitas dan cuma ada di 2 organisasi, yaitu Kadin dan di TDA. Ya barangkali teman-teman di sini ada yang dari Kadin atau dari TDA ya. Ya, nama saya Arion Primabenu. Memang kebetulan 1 tahun terakhir ini saya sering dibully sama istri saya gitu ya. Entah kenapa, pemeran-pemeran di TV itu, entah Ipar Adalah Maut gitu, atau Layangan Putus itu namanya Ari gitu ya. Aris gitu. Ada apa dengan nama Ari itu? Saya juga tidak begitu. Jadi ketika nonton film itu sama istri itu sering disentil-sentil gitu. Ya ini nomor HP saya, nomor WA saya yang ada di grup. Kemudian juga ada Instagram saya, Arion Primabenu. Email itu bisa teman-teman langsung kirim ke Wira Investa aja. Dan saya ini adalah orang Kalimantan Selatan, Bapak Ibu sekalian. Saya tinggal di Martapura, aktivitas di Banjarbaru, dan bisnis saya juga kebetulan ada di Plehari. Jadi saya sering bolak-balik di 3 kota ini. Barangkali ada orang Kalimantan. Kalau ada orang Kalimantan boleh nanti di komen ya. Ya, jadi saya orang Banjar. Oke. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan bahwa untuk hari ini kita akan belajar di 2 tema ya. Jadi sebenarnya 1 tema aja saya kadang sudah agak bingung menyampaikannya. Aduh, ini berat sekali kayak gitu. Kayaknya kalau 3 SKS pun nggak cukup kayak gitu. Nah, hari ini diberikan tantangan nih kalau satu jam aja nih untuk 2 materi ini. Yang pertama adalah flowisme, itu tentang susunan alur bisnis kita. Ya, jadi dari datangnya pelanggan, kemudian sampai pelanggan itu terima barang kita. Atau sebenarnya kalau mau lebih ribet lagi, lebih detail adalah dari teman-teman itu beli bahan di mana, ya kan, bagaimana cara belinya, bagaimana cara pembayarannya, kemudian prosesnya ke produksi, nyampe ke produksi, kemudian ke delivery, sampai kemudian sampai di pelanggan. Bahkan kemudian kita juga harus atur di dalam flowisme kita itu adalah pasca salesnya. Jadi kalau misalnya pelanggan itu mau komplain itu kemana gitu, itu juga harus sudah ada SOP-nya. Tapi kita nggak bahas SOP ya. Yang kedua adalah tentang organisme. Ya, organisme ini adalah tentang struktur organisasi. Jadi, pastikan bahwa di dalam tim kita itu memiliki posisi atau struktur atau jabatan. Jadi setiap tim kita itu ada jabatannya. Bahkan kalau perlu si owner sendiri, kalau misalnya si owner ini kitanya sendiri itu masih berkecimpung secara praktis di bisnis kita, kita juga harus punya jabatan, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan disepelekan, apalagi apa ya bahasanya itu agak songong gitu ya, sombong. Aku kan pemilik gitu, boleh di mana aja gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus tetap profesional, ada jabatan yang harus dimiliki di perusahaan kita sendiri. Nah, yang berikutnya itu nanti akan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian pelajari itu di mekanisme quantification, elimination, sama otomatis. Itu di pekan-pekan berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini langkah-langkah yang kita hadapi, yang kita harus lakukan untuk memulai atau melakukan otomasi dalam bisnis kita. Bismillah, saya mulai ya. Baik, teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang 4 tema ini. Jadi kita akan membahas pertama memahami tahapan proses bisnis, yang kedua adalah merancang alur bisnis, berikutnya adalah membuat struktur organisasi, dan yang terakhir adalah rekrutmen dan seleksi tim. Ya.
Mungkin nanti kita akan banyak berbicara tentang organisme, jadi struktur organisasi. Jadi tahapan-tahapan membuatnya, kemudian jabatan apa saja yang harus ada, itu juga nanti akan kita bikin. Ya, yang pertama, ya, ini adalah tentang teman-teman sekalian, proses bisnis ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah lepas proses bisnis ini dari 4 tahap ini tadi. Yang pertama adalah analisa kegiatan. Analisa kegiatan ini itu berupa dengan perencanaan. Perencanaan itu tidak hanya berupa ketika bisnis itu belum jalan, tapi justru ketika bisnis itu sudah berjalan, setiap hari kita melakukan perencanaan. Perencanaan saya bagi menjadi 3 langkah besar. Yang pertama adalah identifikasi tugas dan aktivitas bisnis. Yang kedua adalah identifikasi pasar dan target pasar. Yang ketiga adalah identifikasi kemampuan diri. Ya, ini agak unik. Kenapa kemudian saya menuliskan kemampuan diri ya? Karena kita punya mimpi besar, tapi ketika kita tidak mampu menilai kemampuan kita, itu akan kayak konyol kayak gitu. Contohnya begini, ketika teman-teman atau saya sendiri ya, saya mau buka cabang misalnya ada 2 atau 3 pencucian mobil. Di mana ketika kita tahu bahwa modal yang diperlukan itu besar, Bapak Ibu sekalian. Anggaplah misalnya satu outletnya misalnya perlu uang dana modal 100 juta misalnya. Tapi di rekening perusahaan saya itu cuma ada 10 juta, iya kan? Maka kemudian ketika saya tidak mampu melakukan identifikasi kemampuan saya, ya saya jadikan target tahun ini harus ada 3 gitu. Padahal duitnya itu bahkan untuk buka satu aja nggak mampu kayak gitu. Buka satu lagi ya untuk buka yang kedua. Nah itu menjadi beban buat kita, beban pikiran, dan juga beban buat tim kita di bawah karyawan. Nah akhirnya apa? Akhirnya banyak orang akan berpikiran untuk berhutang, Bapak Ibu sekalian. Hutang itu bagus, hutang itu baik, tapi juga harus mengukur kemampuan bayar kita. Yang tidak fair itu kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian. Namanya bisnis itu kan selalu turun naik ya. Setiap bisnis saya itu nggak pernah ada yang naik, terus tuh nggak ada. Pasti selalu ada yang turun, ada yang naik, karena dia ada proses, ada sirkulasinya gitu. Jadi ketika misalnya kayak tahun ajaran baru misalnya ya. Tahun ajaran baru kan kalau kayak bulan Agustus ini ya, Bapak Ibu sekalian, bulan September. Itu kebanyakan kan kalau keluarga muda yang punya anak, dia akan mengeluarkan budget anggaran keluarganya itu lebih kepada ke sekolah biasanya. Apalagi kalau dia anaknya sekolah di swasta. Jadi perlu pembayaran misalnya apa namanya registrasi ulang ya istilahnya ya. Tiap tahun itu kan ada ya. Kemudian harus beli tas baru, sepatu baru, anaknya perlu ini, anaknya perlu itu. Akhirnya budget itu akan banyak keluar di sana. Otomatis dia akan mengeluarkan budget untuk belanja. Belanja itu akan berkurang gratis Bapak Ibu sekalian. Makanya biasanya konveksi baju, khususnya untuk baju sekolah, itu dia akan penjualan puncak di bulan Agustus, September, Oktober. Di luaran itu biasanya dia akan drop. Makanya kemudian inovasinya mereka itu ketika sudah tidak ada di tahun ajaran baru, dia akan inovasi kepada tren lagi. Jadi kita perlu melakukan identifikasi tugas dan aktivitas bisnis. Yang kedua adalah penentuan proses. Bahasa lainnya adalah pengambilan kebijakan. Kita perlu mengambil kebijakan untuk menentukan biaya operasional dan pembagian tanggung jawab. Nah, untuk melakukan penentuan biaya operasional itu semuanya berdasarkan dari identifikasi tugas dan aktivitas, termasuk juga untuk pembagian tanggung jawab. Nanti ini akan diserahkan ke siapa? Ke tim saya, atau saya sendiri yang mengerjakan, kan begitu. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan proses. Ini adalah implementasi atau eksekusinya. Jadi implementasi ini adalah berkaitan dengan rencana atau strategi yang telah disusun oleh Bapak Ibu sekalian. Apakah kemudian pelaksanaan ini nanti baku terhadap rencana? Bisa iya, bisa tidak. Karena nanti kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi pasar, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita punya bulan Agustus ya, Agustus Bapak Ibu sudah planning di bulan September kita akan begini A, B, C, dan sebagainya.
Kemudian di bulan September ternyata ada isu-isu tertentu yang membuat misalnya bisnis kita itu harus mengikuti tren. Contoh yang paling real itu adalah misalnya kayak kopi ya, kayak kafe ya. Itu tadi kayaknya ada yang kopi deh ya, Pak Mahfud ya. Kopi tahlil, saya nggak tahu ini kafe atau enggak. Karena saya juga berdampak. Harga kopi itu kan kalau misalnya kita jual di kafe itu kan kayak americano aja itu 12.000 ya Bapak Ibu sekalian. Ternyata di bulan Agustus itu ada tren Starling, Starbucks keliling gitu. Saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu sekalian ada atau enggak di sana ya. Boleh tuh di komen di kolom komentar. Apakah tahu dengan Starling, Starbucks keliling? Yang harga kopinya itu di kisaran 8 sampai 12 ribuan. Otomatis kan sebenarnya hal itu juga merubah penjualan kita. Penjualan kita nanti September pasti berubah. Itu bisa turun atau bisa enggak kalau misalnya kita murni di jualan kopi. Bukan pada jualan tempatnya ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi strategi kita. Kita mau ngikutin ke Starling atau kita tetap bertahan di pada kafe kita. Oke, itu tadi. Jadi bisa bisa saja, sah-sah saja nanti rencana itu berubah tengah jalan. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah evaluasi bisnis. Evaluasi bisnis ini itu adalah tentang cross-check data dan proses bisnis. Juga tentang kinerja tim, aset bisnis, ide, dan rencana perbaikan. Ini tentang KPI. Saya nggak bahas KPI, nanti terlalu panjang. Ada nanti coach kita yang lebih ahli tentang KPI. Tapi cross-check data dan proses bisnis ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena ini menjadi bahan evaluasi kepada tim Bapak Ibu sekalian. Cross-check data apa saja? Datanya nanti ada di input dan output. Saya akan jelaskan berikutnya. Ya, ini adalah komponen utama bisnis Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan pernah lepas dari kelima komponen ini. Apapun bentuk bisnisnya. Yang pertama adalah supplier. Jadi di dalam pembuatan proses bisnis, Bapak Ibu juga harus membuat dan mendata tentang supplier-supplier atau sumber bahan baku Bapak Ibu dapatkan untuk proses bisnisnya. Ya, kalau misalnya contohnya ya, contohnya paling simpel apa ya? Kayak frozen deh, bisnis frozen gitu ya. Bisnis frozen itu kan dia harus tahu perusahaan-perusahaan yang menjual produk-produknya ya, entah itu kentang misalnya, entah itu nugget, atau dia ayam, ayam potong dan lain sebagainya, itu kan harus dicari ya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu misalnya sampai hari ini belum mencatat itu hanya ada di HP, tidak jadi masalah. Tapi ketika mau melakukan otomatis atau autopilot bisnis, itu semua harus dibukukan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada cara lain selain membukukannya. Gitu. Kenapa? Karena data ini menjadi aset Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak boleh lepas, harus ada dipegang, dan hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang Bapak Ibu percaya. Nah, nanti ada pos-posnya. Jadi, seperti bagaimana mencari dan menentukan bahan pengganti. Semisalnya perusahaan si A, dia tidak mampu memberikan produk yang kita minta, maka kita harus melakukan apa namanya ya, solusi alternatif. Kalau si A nggak bisa, maka harus menghubungi si B misalnya. Dan itu kemudian ada nomor HP, ada alamatnya dan lain sebagainya. Atau misalnya kayak tim saya itu rutin beli selada gitu ya, karena kan kita jualan makanan kebab ya. Itu saya lepas Bapak Ibu. Jadi saya sudah kasih data ke tim saya. Kamu kalau mau beli selada itu di A, B, C, D gitu. Kalau yang 4 ini nggak ada, nanti saya kasih alternatif, tapi ini agak jauh. Biayanya agak lebih besar. Nah, jadi ketika Bapak Ibu meninggalkan bisnis Bapak Ibu, dalam kondisi misalnya Bapak lagi sibuk, teman-teman lagi sibuk, atau mau ngerjain yang lain, itu bisnis tetap bisa jalan. Nggak ada lagi cerita nanti mau WA, karyawan yang nge-WA, Pak, habis nih Pak sayur. Pak, ini habis, Pak, ini habis. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka nggak tahu datanya. Nah, itu tadi. Jadi,
Sampai teknis berkomunikasi dengan supplier itu juga harus ditentukan. Karena ada supplier yang dia cuma by WA misalnya ya. Nggak mau dia lewat telepon. Ada yang cuma lewat telepon. Atau ada yang kayak di pasar, harus didatangin. Nggak bisa di telepon, nggak bisa di WA. Harus datangin ke pasar aja. Jadi ini ciri-cirinya dari supplier itu juga harus dituliskan. Jadi dituliskan Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus dituliskan? Supaya nanti Bapak Ibu tidak repot kalau tiba-tiba nanti harus ganti karyawan di tengah jalan gitu. Ya, yang paling bahaya kan yang kita khawatirkan kalau misalnya sudah ada kita tulisin gitu. Ternyata ada karyawan yang mencuri data ya, itu lain lagi ceritanya. Nah, kemudian setelah supplier, kita masuk kepada proses input. Proses input ini adalah proses untuk menentukan bagaimana bahan baku itu bisa sampai di kita dan bagaimana kita melakukan penyimpanannya. Dua hal itu tadi. Jadi tentang proses distribusi, yang kedua adalah tentang proses stock inventory. Jadi penyimpanan. Contoh saya balik lagi kalau misalnya ke frozen ya. Itu frozen itu paling mudah sih contohnya. Frozen itu kan kita perlu aset ya, misalnya kayak kulkas atau freezer besar. Itu kan perlu kita hitung berapa kemampuan kapasitas penyimpanan kita yang kita miliki. Misalnya Bapak Ibu punya freezer 200 liter. Itu ada 3 biji. Berarti kemampuannya ada 600 liter secara teori. Walaupun sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu mau belajar tentang masalah teknik kelistrikan, kapasitas normal yang bisa diisi dari freezer itu misalnya dia hanya 80% kan. 20%-nya harus kosong kayak gitu. Karena kalau diisi penuh banget nanti dia akan berpengaruh pada mesin, jadi boros listrik dan lain sebagainya itu. Itu secara teorinya begitu. Maka kemudian kita harus menghitung berarti kapasitasnya begini. Berarti daya simpannya hanya bisa muat untuk misalnya ini sekian pieces, ini sekian pieces, itu harus sudah bisa kita pertimbangkan. Termasuk untuk proses pengiriman bahan, mau kita ambil atau mau dikirim, ya kan? Nah, yang ketiga adalah tentang proses. Proses ini tentang perubahan nilai barang. Nah, ada beberapa produk menarik yang dia sebenarnya tidak mengalami perubahan nilai barang, Bapak Ibu sekalian. Contoh balik lagi ke frozen ya. Frozen itu kan bisnis yang bisnis frozen ataupun yang sejenisnya. Sejenisnya itu misalnya kayak Bapak Ibu itu distributor air minum deh, ya yang botolan itu. Kan ketika Bapak Ibu melakukan bisnis itu, dia tidak mengalami proses perubahan nilai barang pada posisi di kita. Frozen itu nyampe di kita misalnya sudah dalam bentuk kemasan. Gitu. Kita tinggal simpan dan tidak kita apa-apain gitu ya kan, cuma kita simpan aja. Sementara prinsip dasar bisnis itu adalah bagaimana barang itu dari yang dia kurang berharga menjadi punya nilai tambah ketika dia nyampe ke tangan konsumen, kan seperti itu konsepnya. Maka bisa jadi dia si barang tidak mengalami perubahan nilai barang Bapak Ibu, tetapi dia punya nilai tawar yang lebih. Kenapa? Karena pertama karena masalah tempat. Ya. Kalau misalnya konsepnya misalnya nanti kayak minimarket, berarti dia nanti akan memiliki, si pemilik bisnis memiliki skema kayak minimarket. Atau bisa jadi ada pelayanan yang berbeda, misalnya dia melayani pengiriman. Ya, saya punya bisnis itu distributor air minum Bapak Ibu sekalian. Jadi saya nggak punya toko. Jadi air minum saya ini, air galon ini, karena saya cuma distributor aja, itu cuma kita perlu gudang aja gitu. Punya gudang yang dia aman dari sinar matahari langsung dan lain sebagainya. Dan konsumen itu pesannya cuma lewat WA di kita. Jadi dia tidak melalui proses perubahan nilai barang. Nah, kecuali yang dia mengalami perubahan nilai barang. Ini yang menjadi sangat penting untuk Bapak Ibu bakukan SOP-nya, untuk SOP yang prosesnya ya. Ya. Jadi misalnya bikin keripik gitu ya. Bikin keripik itu kan dia ada proses. Dari proses barang datang dari pasar, kemudian nanti akan dikupas dan lain sebagainya, itu ada prosesnya. Nah, itu juga harus dibukukan. Kemudian yang keempat adalah output. Output ini tentang proses distribusi produk sampai dengan ke tangan konsumen.
dengan cara apapun. Entah itu misalnya kayak bentuk toko, Bapak Ibu punya toko atau punya warung, berarti kan konsumen yang datang ya. Nah, itu proses distribusi begitu. Bisa juga ada yang memang melakukan pengiriman barang. Atau yang ketiga, bisa juga di output ini terjadi ketika transaksinya si pembeli sama penjual itu nggak ketemu, ya. Gitu. Jadi hanya sebatas kayak apa ya, afiliator deh ceritanya gitu ya. Afiliator itu kan dia nggak punya barang, ya kan? Barang itu ada di mana, dia cuma bantu menjualkan saja kan. Nah, itu kan juga terjadi proses distribusi, tapi orang lain yang melakukannya. Nah, begitu. Nah, yang kelima, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ini adalah tentang layanan pasca jual. Pengelolaan keluhan dan kritik, termasuk tentang garansi produk. Jadi, kita harus melakukan manajemen juga terhadap keluhan-keluhan konsumen. Ya, kita meyakini bahwa tidak ada satupun produk di dunia ini yang dia sempurna nilainya ya. Ya, karena persoalannya adalah selera manusia itu kan selalu berubah ya Bapak Ibu sekalian. Karena dia ada tren, ada kebutuhan, berbeda kebutuhan, beda usia, beda kebutuhan, beda juga gaya hidupnya. Misalnya hari ini ada yang jual keripik nih ya, keripik singkong misalnya. Keripik singkongnya enak, Bapak Ibu punya konsumen tuh, dan itu selalu beli selama 3 bulan, 4 bulan gitu. Jangan heran ketika bulan ke-6 mungkin dia nggak beli. Pertama mungkin produknya tidak jadi masalah, nggak ada masalah dengan produk, tapi dia terjadi perubahan pada gaya hidup si konsumen. Nah, tapi karena dia sudah sering beli, Bapak Ibu sekalian, orang-orang seperti ini punya potensi untuk dia beli lagi. Ya, cuma dia lagi jenuh aja. Nah, menjadi tantangan buat kita si pebisnis bagaimana caranya nih. Suatu ketika kita nelpon lagi nih atau menghubungi lagi si konsumen supaya dia beli lagi ke kita. Itu kan yang dilakukan oleh para apa namanya dealer mobil ya, Honda kayak gitu di WA terus gitu. Jadi walaupun sudah beli kendaraan gitu, padahal kan jangka dia beli kendaraan yang berikutnya kan jauh ya. Selalu WA kayak gitu. Tadi eta Kayak kuncian. servis kendaraan, ngebengkel dan lain sebagainya gitu. Nah, ini 5 komponennya. Tentang alurnya. Nanti saya akan di terakhir saya akan berikan contoh bagaimana atau seperti apa menggambarkan alur bisnis yang nanti bisa menjadi tugas ya Bapak Ibu sekalian ya. Tugasnya ini nanti buat Bapak Ibu juga. Nah, kita masuk kepada organism, jadi organisasi bisnis. Oke, organisasi bisnis ini saya mengibaratkan seperti tubuh. Bapak Ibu mohon maaf kalau ada orang kesehatan ya, mungkin saya ada salah-salah nanti menjelaskan. Saya bukan orang kesehatan gitu, saya basicnya teknik sebenarnya. Tapi lebih enak, organisasi bisnis ini diibaratkan seperti tubuh kita gitu. Jadi di tubuh kita ini ada memang otak. Otak ini fungsinya untuk berpikir aja. Dia tidak melakukan apapun selain berpikir. Ada dia fungsinya sebagai jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, di mana darah ini digunakan untuk energi, ya kan? Jadi seluruh tubuh ini punya energi untuk melakukan aktivitasnya. Sabtu Tugasnya Minggu cuma itu tuh aja. hari. Dia nggak jalan, dia nggak kerja, pokoknya dia cuma memompa aja. Ada juga Lah yo lambung, kudune Sabtu Minggu. kemudian ginjal, empedu dan lain sebagainya. Bahkan ke komponen organ di luar ya, tangan, kaki, kepala gitu ya, ada rambut, ada telinga, itu kan organisasi yang dia punya fungsi masing-masing. Nah, bisnis kita, Bapak Ibu sekalian, itu persis banget seperti tubuh kita. Jadi dia masing-masing elemen itu punya fungsinya. Ya. Kalau misalnya di level 0 apa level 1 ya, Bapak Ibu sekalian, kan kalau bisnis itu kita kayak CEO jadinya ya. CEO tahu? Save Everything Organizing ya. Jadi dia ngelakuin semuanya sendiri kayak gitu. Dia yang ke pasar, dia yang memproduksi, dia yang ngejualin juga kayak gitu. Tapi ketika Bapak Ibu bisnisnya sudah semakin besar, kemudian juga harus melakukan otomasi bisnis, mau tidak mau Bapak Ibu harus membagikan sama seperti ini tadi. Ada otak, ada jantung, ada lambung, ini ada empedu. Nah, inilah kemudian
menjadi alasan kita. Kemudian organisasi bisnis itu apa? Ya kan? Nah, organisasi bisnis itu intinya dia kita bagi menjadi 3 saja. Pertama adalah organisasi bisnis itu syaratnya, ini syaratnya. Pertama harus memiliki job description. Jadi ada pembagian ada penjelasan tugas. Jadi ada narasinya. Misalnya si otak ini ngapain aja sih tugasnya kayak gitu. Tugasnya apa? Kemudian wewenangnya apa saja, kewajibannya apa saja. Yang kedua, dia memiliki hubungan kerja. Contohnya seperti si otak tadi. Otak ini dia punya hubungan misalnya ke tulang belakang, ya kan? Otak tidak punya hubungan langsung kepada kaki atau tangan atau jari-jari kita. Tapi dia punya sistem. Jadi kalau otak mau nyuruh si tangan, dia harus melewati misalnya ada siku dulu, ada tangan dulu lah. Kayak gitulah contohnya ya. Jadi dia punya hubungan kerja, Bapak Ibu sekalian. Organisasi bisnis itu tahu di dalam setiap anggota di organisasi bisnis tahu harus bertanggung jawab kepada siapa ketika dia melakukan pekerjaannya. Dan itu yang disebut dengan hubungan kerja. Yang ketiga adalah tanggung jawab akhir. Jadi harus jelas targetnya si organ ini tadi apa. Ada personal, dia tugasnya adalah misalnya ya, ada tim Bapak Ibu, dia untuk tukang jaga parkir aja. Ya, berarti jelas aja ya bahwa tanggung jawabnya adalah merapikan mobil dan kendaraan supaya tidak sembraut parkirnya di depan toko. Bayangin kalau misalnya ada tukang parkir, dia narikin duit, tapi dia tidak ngurus parkirannya. Sepeda motornya parkir di mana, mobil parkir di mana, gitu, sampai ngalangin jalan. Tiba-tiba besoknya Bapak Ibu didatangi Satpol PP gitu ya. Karena tokonya itu ganggu lalu lintas lah kayak gitu. Kan itu kan nggak enak gitu. Berarti si tukang parkir dia tidak melakukan tanggung jawab dia sebagai petugas parkir gitu. Nah, ini jadi harus ada tanggung jawab akhir. Jadi sederhananya di dalam jabatan posisi itu kita harus tahu tugasnya buat apa. Petugas parkir tugasnya adalah merapikan parkir supaya tidak sembraut. Yang kedua adalah menjaga arus lalu lintas di depan toko misalnya kan, supaya tidak terjadi kemacetan. Kemacetan dalam bentuk seperti apapun itu nanti yang dilihat adalah tokonya gitu. Oh, toko si Anu nih bikin macet gitu. Itu siap-siap tuh didatangi Satpol PP tuh, kena teguran SP1 misalnya. Oke. Next, Bapak Ibu ya. Oke. Ini adalah tentang bagaimana sih caranya kita untuk membagi atau membuat sebuah organisasi bisnis. Nah, jadi ada sebuah ahli ya, ahli organisasi gitu lah, membagi prinsip pada 4 model ini. Yang paling tinggi adalah bisnis model. Jadi bisnis itu tergantung konsep bisnisnya apa dulu. Yang kedua adalah mega proses. Jadi mega proses ini menggambarkan tentang jenis kegiatan atau kategori pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah major. Major proses ini lebih kecil daripada mega ya. Itu adalah pencabangannya. Artinya dia mengkelompokkan aktivitas bisnis berdasarkan ruang dan waktu yang sama. Boleh juga ruangannya berbeda tapi waktunya sama, bisa juga. Mana tahu memang itu memang begitu ya. Nah, proses bisnis itu adalah kegiatan atau aktivitas teknis yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi dia semakin mengecil, semakin detail Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau pengkelompokan aktivitas bisnis ini, misalnya ya, ini saya contohkan langsung ke apa namanya yang saya lakukan ya. Jadi saya bisa lebih ngerti kayak gitu menjelaskannya. Nah, ini contohnya. Contohnya saya punya jasa pencucian mobil gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bisnis modelnya adalah ya jasa pencucian mobil ya. Kan kalau jasa pencucian mobil itu bisnis modelnya bisa macam-macam Bu ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya bisa dia salon, bisa dia yang apa nama detailing, kayak gitu macam-macam. Nah itu bisnis model namanya. Ya sebut sajalah jasa pencucian mobil biar sederhana. Nah mega prosesnya
atau pengkelompokan proses dari perusahaan perusahaan kami adalah pertama adalah planning. Planning ini adalah perencanaan atau analisis bisa juga seperti yang tadi ya prosesnya. Pertama, analisis identifikasi aktivitas perusahaan mau ngapain aja itu diatur oleh si planning tadi. Yang kedua adalah order. Nah, order ini adalah untuk pemesanan. Ya, saya tidak tahu bisnis yang jasa lain ya, tapi kalau kayak bisnis jasa yang kami miliki, kami selalu rutin untuk melakukan order, Bapak Ibu sekalian. Contohnya adalah order kayak lepek mobil ya, yang biasa diinjak di kaki itu. Nah, ya ini saya ke orang Kalimantan nyebutnya lepek, Bu. Nah, saya nggak tahu nih kalau di daerah Bapak Ibu sekalian apa nyebutnya. Nah, lepek juga nggak? Sama nggak ya? Nah, kemudian harus order sabun, ya kan? Sabun cuci saljunya itu kan perlu order. Juga perlu order kayak sikat dan lain sebagainya, order baju. Kemudian tim keuangan saya perlu misalnya dokumen-dokumen pencatatan keuangan dan lain sebagainya itu ordering. Jadi ini adalah kegiatan untuk melakukan pembelian si perusahaan. Saya perlu mesin misalnya kan, perbaikan mesin, pasang instalasi air, nah semuanya itu dilakukan oleh order. Nah, yang ketiga, saya melakukan pembagian mega prosesnya adalah teknik. Jadi ada bagian di spesifikasi untuk bagian pemasangan instalasi. Instalasinya apa saja? Banyak. Instalasi saya ada mesin, ada pemipaan air, saluran air, ada untuk listrik, ada juga instalasi dan lain sebagainya. Jadi ada banyak pemasangan instalasi. Nah, yang keempat adalah yang selling. Ini yang orang sering lihat, Bapak Ibu sekalian. Ini kan kalau 1, 2, 3, orang nggak lihat ya. Tapi kalau selling itu langsung dilihat oleh customer. Nah, selling inilah adalah bagian penjualan. Jadi revenue-nya dapatnya dari mana? Dari selling. Nah, ini yang disebut dengan mega proses, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di major proses, ini karena tempatnya sempit ya Bapak Ibu, jadi saya cuma menjelaskan major proses yang untuk selling aja ya. Nah, yang selling, saya membaginya pada 3 kelompok pekerjaan. Pertama adalah pemeriksaan unit, yang ketiga ada cleaning, yang kedua cleaning, yang ketiga adalah transaksi keuangan. Oke. Nah, di proses bisnis ini baru kemudian kita detailkan Bapak Ibu. Ya kan, misalnya kayak pemeriksaan unit. Pemeriksaan unit ini tentu otomatis kalau jasa mobil cuci mobil, si mobil datang sama mobil keluar. Itu namanya pemeriksaan unit sudah. Ya kan? Termasuk entah itu mobil yang diperiksa atau isi dari mobil, ya. Kebetulan kalau punya saya itu jalan dari 2016 Bapak Ibu sekalian, itu kalau cerita masalah kemalingan itu udah sering banget lah Bapak Ibu, sampai polisi datang ke tempat saya pun ada lah gitu kan. Jadi dulu awal-awal saya buka itu kita nggak pernah ada melakukan pemeriksaan unit. Pokoknya unit datang dari customer langsung diterima sama si kru cuci. Ya kan, nggak tahu ada duitnya, ada laptopnya, ada jam tangan di situ kan. Tiba-tiba begitu si customer pulang, balik lagi. Laptop saya hilang, jam tangan saya Rolex hilang, la ilaha illallah. Nah, itu penting kemudian saya membuat satu kelompok pekerjaan teknis namanya pemeriksaan unit. Nah, di proses bisnis kemudian saya bagi, misalnya kalau si konsumen datang, dia langsung cek unit dulu. Nah, cek unit ini nanti dilakukan oleh siapa? Itu juga harus diatur. Misalnya oleh kru sama kasir supaya ada saksinya. Ya, jangan dilakukan oleh satu orang karena kalau satu orang dia nanti bisa nipu. Misalnya gitu. Itu alasan kenapa kemudian kita harus lakukan begitu. Jadi harus ada orangnya nih nanti Bapak Ibu. Kemudian melakukan komunikasi dengan konsumen, ini bagian dari transaksi keuangan Bapak Ibu. Melakukan komunikasi dengan konsumen, negosiasi harga dan penagihan biaya. Ini dilakukan oleh kasir, bagian selling ya. Nah, laporan keuangan harian juga termasuk dan pencairan fee dan bonus kru. Ini kasir semua nih. Cek unit masuk dan unit yang mau keluar itu dilakukan oleh si kru tapi disaksikan oleh si kasir ya, supaya ada saksi ya kan. Nah, kemudian cleaning baru. Oh, ini kru semua nih.
pindahkan unit ke area kerja, bilas unit, pembersihan interior, cuci, pembersihan unit, dan lain sebagainya. Nah, ini pengkelompokan. Nah, apapun jenis usaha Bapak Ibu sekalian, tentu ini juga harus Bapak Ibu buat. Tujuannya apa? Nanti tujuannya adalah untuk levelisasi jabatan atau posisi kerja. Supaya nanti bisa jelas semuanya clear. Gitu. Nggak campur aduk. Oke, next ya. Di sini ada yang mau ditanyain? Yang masih aktif boleh deh di kolom komentar. Siapa yang masih aktif, silahkan. Yang mau tanya juga boleh. Kita break dulu, atau Bapak Ibu ada yang mau dikerjakan dulu? Oke, lanjut ya. Coach Izzy, gimana? Kita lanjut? Lanjut Coach. Waktu kita Oke, terbatas siap. soalnya. Kalau saya kebetulan asarnya udah masuk tadi, Coach. Sebelum mulai gitu. Kalau Jakarta saya nggak tahu nih, kayaknya baru mulai masuk ini sholat asar. Aman Oke, Coach, izin kita ya. masih 4. Oke, izin. Saya 15 menit lagi deh kayaknya. Siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini tentang ranking posisi dan jabatan. Jadi Bapak Ibu boleh nanti melakukan levelisasi, terserah yang punya deh, gitu. Pokoknya intinya. Tapi saya memberikan bayangan begini, Bapak Ibu. Levelisasi ini penting untuk nanti kita menentukan, pertama adalah besaran gaji dan besaran wewenang dan tanggung jawab kepada tim kita, termasuk kita juga gitu. Jadi kalau misalnya si owner nih ya, misalnya si ownernya agak-agak sedikit selengean gitu ya, dia nggak punya kerjaan lain gitu, dia sudah owner gitu posisinya, tapi dia tiba-tiba mau jadi supir gitu misalnya si ownernya ya, iseng-iseng ownernya jadi supir, ya udah nggak apa-apa, itu boleh banget. Tapi dia harus profesional, dia harus tahu wewenangnya, tidak boleh mencampuri pekerjaan dari yang lain. Nah, kalau level 1 biasanya ini adalah kita sebut unit atau personal. Jadi dia bersifat keahlian. 1, 2 gitu. Kru, barista, supir, helper, ya, sales, kasir, pramusaji, koki, yang dia sifatnya dikerjakan langsung teknis. Entah dia berhadapan dengan customer atau tidak berhadapan dengan customer. Ada 1 orang saja. Nah, itu kita tempatkan pada level 1 misalnya. Nah, di level 2, Bapak Ibu sekalian, biasanya bisa juga masih pada personal, tapi dia lebih kepada tenaga ahli. Artinya, tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan itu kecuali dia, gitu. Nah, biasanya ini Bapak Ibu, ini biasanya di bagian desainer atau akuntan. Kalau dia punya tim, maka bisa jadi dia misalnya kayak kepala gudang. Kalau kepala gudang kan dia punya tim ya. Atau kepala toko kayak gitu. Dia punya tim 6-7 orang kepala toko. Kalau dia bagian lapangan disebut korlap misalnya, koordinator lapangan. Misalnya Bapak Ibu punya bisnis yang dia sales. Salesnya dari rumah ke rumah. Nah, itu kan biasanya pakai tim tuh. Ada 10 orang. Nah, itu ada korlapnya. Itu berarti dia pada level 2 misalnya. Kemudian juga apalagi ya, kalau di bagian akuntan ini berarti mungkin dia di bawahnya masih punya tim lagi, misalnya kalau mau diatur timnya siapa, timnya adalah si kasir misalnya, atau di bagian keuangan lain ya saya nggak paham. Marketing bisa juga punya tim, kreator marketingnya, kreator kontennya bisa juga, atau di bagian marketing dia di bagian sosialisasi. Nah, nanti naik lagi di level 3 Bapak Ibu, ya. Ini sebutannya boleh manajer operasional atau terserah dari si owner bisnisnya deh mau nyebutnya apa, nggak jadi masalah. Iya, saya dulu pernah dapat cerita misalnya kayak zaman saya itu dulu ada kerupuk di Bandung itu namanya Maicih ya, Maicih. Maicih itu kalau resellernya itu disebutnya jenderal katanya gitu. Ya, boleh aja. Jenderalnya nanti dia punya tim lagi di bawahnya kayak gitu. Itu suka-suka sama owner bisnis lah gitu yang rasional. Karena ini sifatnya internal, tidak dibuka pada eksternal. Customer itu nggak tahu lah kayak gitu. Jadi level 3 ada di manajer keuangan. Kalau Bapak Ibu ada punya tim HRD yang menginterview karyawan atau dia merekomendasikan karyawan itu untuk pelatihan di mana gitu kan, itu biasanya banyak ya.
bisa juga di level 3 gitu. Saya kebetulan nggak punya tim HRD Bapak Ibu, tapi tim saya itu perlu untuk melakukan pelatihan gitu. Maka kemudian saya mendatangi pihak ketiga untuk memberikan pelatihan kepada tim saya. Misalnya kayak barista. Ya, saya datengin barista misalnya yang terkenal atau siapa gitu untuk ngasih pelatihan ke tim saya. Bisa juga misalnya dia perlu tim kita perlu ikut pelatihan digital marketing ya, Bapak Ibu. Bisa diikutkan ke pelatihan yang ada di mana kayak gitu ya. Entah itu berbayar atau gratis. Kalau Kominfo kan gratis ya, digital talent itu gratis, Bu. Nah, itu bisa diikutin. Nah, level 4 baru dia general manager. Ya, kalau di beberapa perusahaan besar ya dia ada general manager keuangan gitu karena dia membawahi beberapa manajer keuangan kan. Ada yang IT, ada yang HR dan lain sebagainya. Apakah harus di 4 level ini? Enggak juga, terserah. Tergantung kebutuhan bisnis kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita cuma perlunya 2 level aja, ya udah 2 level aja gitu. Berarti level 1 karyawan, tim Bapak Ibu, level 2 ya owner gitu. Tapi harus ditegaskan, owner ini dia sebagai apa? Misalnya dia sebagai kepala toko aja gitu. Atau dia sebagai kepala gudang gitu. Saya kalau sama istri agak berbagi tugas. Saya di bagian kalau di kafe ya, saya di bagian operasional, manajer operasional. Istri saya pegang manajer keuangan. Karena kalau soal uang beliau yang ngatur, pembelian barang dan lain sebagainya beliau. Oke. Next. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari struktur organisasi. Jadi bagus lagi sebenarnya kalau misalnya strukturnya seperti ini, kemudian Bapak Ibu tempel di kantornya. Nggak ada kantor berarti dapurnya dah kayak gitu ya. Atau tempat produksinya dah, itu penting banget. Jadi ada kebanggaan tim kita, karyawan ketika nama dia itu terpampang di dalam tempat bisnis kita. Entah itu toko, entah itu tempat produksi, pabrik, dan lain sebagainya. Itu ada ini. Kalau saya kebetulan saya tempel itu di outlet. Saya kan pakai outlet. Nah, di outlet itu udah ada tempelannya. Jadi walaupun outletnya itu cuma diisi 1-2 orang nggak apa-apa, itu diisi di sana. Ada namanya. Jadi ada kebanggaan. Nah, kenapa kemudian membuat struktur ini penting? Yang pertama adalah kebanggaan buat tim atau karyawan kita. Yang kedua adalah untuk melakukan perapian jabatan. Jadi ini bukan sekedar untuk keren-kerenan ya Bapak Ibu ya, nggak sekedar itu, tapi memang ini untuk merapikan supaya tidak ada yang tertinggal. Dipastikan semua tim yang kita miliki, karyawan yang kita miliki, yang digaji oleh Bapak Ibu sekalian, itu ada di dalam struktur organisasinya. Sekalipun dia hanya sebatas misalnya petugas parkir atau cleaning service, harus ada. Kenapa? Karena ini kita pelajari ya Bapak Ibu, misalnya ini kayak jalur nih, ada garis-garis hitam ini adalah menunjukkan kepada siapa si karyawan itu bertanggung jawab ketika si karyawan itu melakukan kesalahan. Ya. Contoh misalnya kru. Ya. Saya punya outlet makanan kebab misalnya, kru. Itu kan satu outlet cuma 1 orang gitu. Nah, itu kita bikin organisasinya langsung ke manajer operasional gitu. Jadi ketika dia ada kesalahan, dia lapornya ke manajer operasional. Nggak perlu ke bagian marketing, nggak perlu ke manajer keuangan, nggak perlu. Dia perlunya operasional dulu gitu. Karena yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dia adalah yang di atasnya. Baru kemudian nanti di atasnya lagi, entah apa sebutan, entah ada owner lagi atau manajer, entah apa kayak gitu. Tapi harus jelas tanggung jawab dia kemana. Ini jalurnya. Gitu. Nggak boleh cross-selling jadinya. Cross-selling apa? Cross-check. Nggak boleh. Jadi kalau kru 1 misalnya, dia ada kesalahan, dia nggak boleh cerita ini salahnya ke teknik langsung, nggak boleh. Jadi dia harus ada alurnya. Konsultasi dulu dia ke bagian operasional. Kecuali kata bagian operasional, dia hubungi langsung ke teknik. Langsung koordinasi kayak gitu. Nah, itu baru boleh. Termasuk bagian kasir dan lain sebagainya ya. Nah, ini saya cuma buatkan buat operasional ini yang masih ada 3 lagi, nggak saya bikin. Kebanyakan soalnya.
Oke, clear Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau ditanyain sampai di sini? Bisa ya membuat struktur organisasi sederhana? Lanjut, Coach. Oke, lanjut ya. Nah, menjadi pertanyaan nih teman-teman sekalian, berapa sih karyawan yang kita butuhkan? Nah, kan gitu ya. Apakah karyawan kita itu, atau jangan-jangan bisnis kita nggak perlu karyawan, kayak gitu kan itu. Pertanyaannya gitu tuh. Kalau nggak perlu karyawan, ngapain kita rekrut karyawan kan? Keluar duit, keluar pikiran, pusing, kayak gitu kan, bisa dikerjain sendiri, nggak perlu kayak gitu. Ada kok pekerjaan yang nggak perlu karyawan, misalnya kayak afiliator gitu, nggak perlu karyawan dia aja yang ngerjain, karena dia konten kreator misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk memutuskan kita perlu karyawan atau tidak, atau kita perlu berapa orang misalnya. Yang pertama adalah target revenue-nya, atau bahasa sederhananya itu target omset deh kayak gitu. Saya di outlet, misalnya di kebab, itu menentukan satu shift ya. Jadi kalau misalnya di outlet kita ada 2 shift. Satu shift itu targetnya misal penjualan nih misalnya. Sederhana aja. 500.000 deh kayak gitu, satu orang. Maka ketika sorry coach. Maka ketika misalnya penjualannya itu udah naik Bapak Ibu, bisa di 900, bisa 1.100.000, maka sebenarnya shift itu sudah layak untuk ditambahkan karyawan satu lagi gitu. Kenapa? Karena udah sesuai dapat target revenue-nya. Nah, yang kedua adalah aduh, bentar ya coach ya. Ya, yang kedua adalah tentang lama proses Bapak Ibu. Jadi apakah ketika dikerjakan satu orang itu memakan proses yang terlalu lama dan itu menyebabkan konsumen kita kecewa. Nah, yang ketiga adalah tingkat kesulitan. Jadi ada beberapa hal yang memang agak ribet, itu dilakukan oleh 2 orang misalnya. Nah, itu boleh. Jadi 3 ini item. Target revenue-nya, lama proses, dan yang ketiga adalah tingkat kesulitannya. Tapi rasionalisasinya, nah ini, rasionalisasinya adalah jumlah tim atau karyawan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan untuk mengeluarkan anggaran atau untuk membayar tim. Jadi semisalnya perusahaan Bapak Ibu itu memang nggak mampu bayar, sebaiknya jangan dulu di hire. Bisa dilakukan sendiri atau didoubling ke karyawan lain. Gitu. Dengan catatan misalnya karyawan lain itu diberikan bonus. Kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah yang sebelah kanan. Kalau ada pertanyaan misalnya, berapa sih gajinya? Nah, gajinya ini Bapak Ibu itu harus mempertimbangkan 3 hal ini tadi ya.